Iya, gimana orang tua saya pedagang di kampung, saya security gitu. Tapi ternyata ketika kita punya semangat, punya tekad dan berbuat baik kepada orang itu gak pernah ada ruginya. Ikhtiar bagaimana saya mendapatkan surat perintah nomor 259 dari DPP Golkar gitu ya, untuk salah satu kader dari 1117 kader seluruh Indonesia pada saat itu, salah satunya saya yang diperintahkan menjadi bakal calon wali kota. Saya coba ingin bagaimana sejujur kadang dalam kesendirian, kalau sudah ingat capek, politik ini capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi dengan saya Agni Landowo, Pembangunan Manajer Tribun Banten. Sekarang saya berada di ruang kerja Ketua DPRD Kota Cirebon, Bapak Islam Buraj. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Alhamdulillah. Pak Ketua gimana Pak? Alhamdulillah tidak kurang satu hal apapun, nikmat luar biasa. Masih puasa ya Pak? Insya Allah. Baru 4 hari, 3 hari. Sudah demo lagi Pak? 3 hari. Sudah demo belum? Insya Allah lah. Oke Pak Ketua, terima kasih sudah menerima kami di ruang kerja. Pertama saya mau bertanya nama Islam Mirab. Baik. Bagaimana ceritanya Bapak Ketua DPRD ini mendapat nama Islam Mirab? Kalau sebagian masyarakat Kota Cirebon mungkin sudah tahu ya, karena di setiap momen Islam kan PHBI Raja kemarin baru Raja tuh. Ya. Sering saya sampaikan karena orang kadang ngetawain kan, itu namanya Islam Mirab. Saya sampaikan pada saat saya sambutan di depan masyarakat. Saya ceritakan bahwa menurut cerita orang tua, karena kebetulan ibu saya udah meninggal. Ibu udah meninggal dari saya SD kelas 1, jadi terus saudara-saudara saya dan kakak saya dan bapak saya bilang ya bahwa dulu pada saat itu lagi bulan Raja, kalau Cirebon bilang Cirebon, kalau daerah saya itu Recep. Biasa kan di kampung itu ada semacam pengajian, dibikin kupat kan. Tahun berapa itu? Saya itu kan 78 itu lagi bikin kupat, apa belum ada listrik pada saat itu kan. Dan ibu kebetulan kalau laki-laki si ustadz lah, jadi ibu tuh rajin kalau pengajian dan juga baca Quran, dan begitu kita juga begitu beliau udah meninggal kitab-kitabnya itu banyak. Dan waktu itu ibu lagi ngaji, gitu itu pengajian mules perutnya sehingga ya malam itu lahiran. Itu malam ya? Iya malam lah biasa gitu. Jadi namanya super super. ini udahlah menerjep Islam Miraj. Islam Miraj apa Islam Miraj? Islam Miraj. Islam Miraj. Miraj. Oke, komando. Nah, berarti Pak Ketua habiskan masa kecil di Ciwandan. Di Ciwandan gitu. Ciwandan. Enggak ada daerah manapun, bapak ibu asli orang Ciwandan. Ciwandan. Nah. Nah, kalau saya lihat tuh pernah ini Pak. Saya lihat baca-baca itu pernah bahwa Ya karena kan di kampung saya itu namanya Cidura itu sebelahnya gunung, bukit, bawahnya sawah, depannya laut. Jadi strategis sekali sebenarnya. Jadi kalau pengen renang di sungai kita punya, pengen renang di laut kita dekat, pengen itu main ke gunung dekat juga. Jadi ya apa sih masa kecil itu kalau nggak bermain kambing kan, kerbau gitu. Karena waktu itu belum ada industri. Daerah saya itu yang ada industrinya pada saat itu waktu saya kecil hanya Seriwi, itu pabrik triplek kan. Itu pun di ujung ya, kalau atau setel nggak ada sih. Chandra Asir itu belum ada, saya mas belum ada. apa itu Pak itu? Ya namanya di kampung berarti kan ya kesehariannya, karena rata-rata masyarakat kita itu petani pada situ, kalau nggak pedagang kan. Ya di lingkungan yang begitu ya lama sekali gitu ya, di suatu kenikmatan yang sangat luar biasa gitu kan. Bagaimana ceritanya bisa masuk ke politik?
Masuk ke politik tidak berpikir tadinya, gitu. Tidak ada kepikiran, ya. Terlahir dari keluarga biasa-biasa saja, sederhana sekali di kampung, jadi nggak pernah punya kepikiran tadi dari di politik, apalagi pada saat masih Kabupaten Serang kan. Iya dulu ya. Nah dulu baru di tahun 99 kita ketika begitu lulus aliyah tuh saya tuh baru lulus aliyah 1 tahun tuh, nah, posisinya masih nganggur saya. Ya baru ketika bisa dari Kabupaten Serang itu saya punya pikiran Cilegon bisa dari Kabupaten Serang. Dan kebetulan pada saat itu ada salah satu tokoh di sana yang jadi anggota dewan kan, dulu juga terlibat di politik itu hanya sebagai simpatisan. Kalau dulu kan masih 3 partai kan, PDIP, P3 dan Golkar. Dan waktu itu lebih emosional kan P3 karena saya waktu itu juga di Kobong, guru saya itu agak cenderungnya ke partai Islam kan. Sehingga ya simpatisan partai Islam waktu itu ya ikut-ikut kalau kampanye baca dalail di atas mobil gitu ya, dalail itu dia di atas mobil truk kalau kampanye itu sampai berantem di daerah Serdang dulu dilemparin batu apa ngalamin gitu, tapi nggak pernah punya kepikiran ya karena ngerasa dari mana. Berapa lama itu di P3 Pak? Bukan pengurus, ya ada musiman saja, partisipan saja. Kalau musim kampanye diajak, ayo gitu kan, ikut mobil truk sambil ngaji delailan kan, bahasanya Islam, gitu tuh. Ada Golkar ngajak, ayo namanya juga. Zaman dulu kan memang antara P3 dan Golkar dulu itu daerah saya itu lebih itu. Ya dulu kan rukun. Ya baru di 2008 ketika saya jadi ketua LSM Kampung, LSM di Kampung, saya coba masuk banyak orang kerja teman-teman. Baru di tahun 2009 ada yang nawarin saya untuk calon anggota dewan pada saat itu 2009, tapi saya mengukur diri, ya, saya belum banyak berbuat untuk masyarakat. Sehingga saya mengukur diri, saya belum punya modal cukup baik untuk bisa terpilih di masyarakat. Makanya waktu itu saya nggak mau, karena saya merasa dari ketua LSM itu baru 1 tahun, saya belum banyak berbuat untuk masyarakat, sehingga saya mengukur diri, oh nanti saya nggak mau lagi. Dari mana gitu modal elektoral saya? Karena saya merasa saya jadi ketua LSM itu baru 1 tahun. Jadi di LSM itu saya coba kegiatan sosial. Ada orang meninggal, saya datang bawa gula kopi, bawa air, bawa air takziah kan, gitu. Santunan yatim piatu. Dari itu baru 1 tahun. Saya rasa ini belum banyak saya berbuat terhadap masyarakat. Sehingga pada 2009 itu saya nggak mau. Ya, belum banyak juga orang yang saya masukin kerja pada saat itu. Ukur diri lah. Jadi baru waktu itu saya dicari pakan. Pak dari saya tahun sekitar 2008 itu ketika terjadi Kubang Sari ada kejadian di portal itu, salah satunya yang waktu itu ngedobrak portal ada bersitegang dengan atau setir pada saat itu kan. Jadi kita memburu Kubang Sari, tapi jalan itu jalan desa. Di Pasar Cigading itu di portal sama KS nggak boleh. Waktu itu berderet para aparat gitu kan. Dan waktu itu saya salah satu yang mungkin ngedobrak si portal itu. Lagi itu saya dicari. Kalau meresep itu dari saya sih 100 siapa. Carilah gitu, dia pengen tahu aja. Iya. Gitu. Itu Bapak itu usia berapa itu? Setelah selesai kuliah ya, selesai sekolah ya? Iya, jadi waktu 2003 itu pada saat saya kerja waktu itu security kan. Yang saya bilang di Cilegon itu rata-rata dulu orang tua itu udah kamu mondok dan sekolahnya di aliyah, di madrasah gitu. Jadi apa sih? Ya pengen kan rata orang tua itu jadi ustad. Iya. Nah makanya ditempatkan lah
di Alia gitu tuh. Jadi tidak punya cukup modal untuk bisa kerja di skill yang lain karena Alia kan paling operator forklift atau security. Nah, waktu itu dapat sudah baru saya kuliah. Oh, security sempat ya security. Jadi itu 2001. Masuk kerja itu ya 9 tahun. Sampai jadi eksekutif LSM itu saya masih kerja jadi security gitu. Waktu itu. Jaga pabrik itu. Jaga pabrik kimia. Ya cuma langsung nggak outsourcing langsung. Oh iya. Ya lumayan gajinya paling namanya pabrik kimia kan. Saya bisa kuliah. Saya bisa itu karena gede itu standarisasinya bukan waktu itu lebih tinggi walaupun security karena industri kimia kan. Iya. Jadi kenapa keluar dari security? Ya karena belajar usaha udah jadi pengusaha kan udah usaha ya. Iya, jadi waktu 2009 itu kebetulan pabriknya bangkrut. Oh bangkrut ya. Bangkrut tapi security kan masih berjalan. Dan saya resign, saya berubah profesi jadi pengusaha. Akhirnya saya usaha waktu itu bikin perusahaan, cari kerjaan, ya alhamdulillah. Berarti setelah konflik yang tadi dan dulu yang AS itu mencari Pak, terus setelah ketemu gimana? Diajak ngobrol sama beliau, ditanyain sama beliau keseharian apa ya. Saya bilang waktu itu saya masih jadi security waktu itu 2008 itu ya, tapi jadi ketua LSM gitu. Jadi di sana itu makanya kalau di Sumatera jangan kalau di Sumatera itu pun tanda kutip yang dekat industri, yang dekat pelabuhan itu mereka tercatatnya di kelurahan Pengangguran, tapi nongkrongannya beliau nah gitu lah atau penghasilan kita ngepam apa gitu. Jadi ya itulah yang terjadi. Pengangguran mulia ya. Pengangguran ya akhirnya kenal tuh sama Pak Atu, akhirnya masuk Golkar gitu tuh. Jadi kasih banyak ilmu lah dari beliau gitu, sangat luar biasa. Tadi ketua DPRD. Nah proses itu ada pengalaman nggak terlupa nggak? Baik itu ketika mulai aktif di politik maupun ketika sudah berputar jadi ketua DPRD. Iya, jadi sesungguhnya kenapa saya sampaikan ya bahwa setiap orang punya kesempatan. Tinggal bagaimana kita gali potensi yang ada di diri kita. Dan jangan lupa kalau kita itu kan sisi spiritual juga sangat penting. Doa itu sangat penting. Dan saya rasakan itu. Saya nggak pernah bermimpi untuk dalam posisi saat ini gitu tuh menjadi ketua DPRD. Ada kalau nalar malusnya nggak ketemu gitu loh, Mas Agung ya nggak ketemu. Kalau nalar saya aja sekarang masih kadang-kadang bener tak saya ini gitu tuh. Iya gimana orang tua saya pedagang di kampung, saya security gitu. Tapi ternyata ketika kita punya semangat, punya tekad dan berbuat baik kepada orang itu gak pernah ada ruginya. Kalau dia jauh dari sandirilah, ihsan, kita kebaikan atau dibalas kebaikan nanti gitu kemudian. Dan akhirnya saya rasakan hari ini gitu. Nah, orang juga teman-teman Forkopimda aja nyangka saya mana pokok, mana orang hebat gitu tuh. Tapi yakinlah ya, yang hebat itu kita yang membuat sejarah, jangan mewarisi sejarah. Gitu. Jadi orang yang membuat sejarah, jangan mewarisi sejarah, kita cetak sejarah itu. Luar biasa berarti. Berarti pengalaman dari yang keras tadi akan menghasilkan seperti ini juga. Jadi udah biasa itu di lapangan itu seperti apa. Jadi saya nggak pernah gagal dalam hidup saya. Ketika saya berusaha ikhtiar, berdoa, apapun nanti yang terjadi, ya itulah yang ditentukan gitu tuh. Nggak pernah risau dengan hidup ke depan saya seperti apa. Dengan politik saat ini, ya biasa aja. Nah, sekarang kita ngobrol masalah politik yang lebih lebih luas. Pemilu kemarin sudah selesai.
alhamdulillah terima kasih kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan masyarakat Kota Cilegon yang sudah berpartisipasi di angka sekitar 85%. Karena dari 327.000 sekitar 280-an pemilih. Cilegon bagus Pak ya? Bagus, masih pemenang. Secara itu dua kursi kan. Cuma bagusnya masih jadi the ruling party kan. Ya. Tapi Pak Ketua nggak nyalek ya? Kemarin enggak. 2024 nggak nyalek. Enggak nyalek. Terus kemana Pak Ketua? Ya, pertanyaan jangan mancing-mancing itu Mas Agung. Kan Mas Agung juga tahu sesungguhnya. Pertanyaan dalam rangka ikhtiar bagaimana saya mendapatkan surat perintah nomor 259 dari DPP Golkar gitu ya, untuk salah satu kader dari 1.117 kader seluruh Indonesia pada saat itu, salah satunya saya yang diperintahkan menjadi bakal calon wali kota. Nah, itu. Tetapi kan tidak hanya saya, ketua DPD pun dapat. Maka di situ dalam rangka ikhtiar saja. Keputusannya kan belum final. Nanti rekom itu kan baru surat perintah. Rekomnya kan kita tidak tahu. Apakah saya, apakah ketua DPD itu ya tidak bisa berandai-andai. Tapi siapapun nanti Siapapun saya hormati gitu ya. Mudah-mudahan 2 SK ini tidak menjadi sesuatu yang tidak baik. Semua punya asa, semua punya harapan, semua punya keinginan pada hal-hal yang saling menjaga, saling menghormati, dan saya menghormati betul. Nah Pak Ketua, kalau kira-kira baik sebagai ketua DPRD maupun nanti menjaga satu misalnya, kira-kira Cilegon ini mau diapain? Atau misalnya sekarang kurangnya apa? Kemudian nanti Pak Ketua itu mau ngapain? Jujur Mas Agung ya, mungkin saya salah satu politisi yang tidak suka konflik. Saya tidak pernah mencela kinerja orang lain, tetapi mengingatkan iya gitu ya. Tapi untuk bagaimana menghujat, apalagi mencela, saya rasa saya bukan politisi yang seperti itu. Dan saya meyakini siapapun yang akan mencalonkan diri sebagai wali kota Cilegon, mereka punya niat dan tujuan yang baik. Gitu. Mereka punya niat dan tujuan yang baik. Tetapi kan strategi atau rencana orang pasti berbeda-beda. Oh, selera juga makan, ini menunya ini, dan kita dalam tahap itu gitu loh. Saya coba ingin bagaimana sejujur kadang dalam kesendirian, kalau sudah ingat capek ya, politik ini capek. Kalau tujuannya politik hanya ingin penghormatan, ingin dihargai orang, ingin disanjung-sanjung oleh seseorang atau orang banyak, dan apalagi kalau tanda kutip mencari harta lewat jalur itu, nggak sebanding dengan capeknya. Kalau tidak punya pikiran, mindset yang berpikir, oh saya Cilegon tuh ingin begini, oh Cilegon ini tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat Cilegon itu disebut kota santrinya, kota bajanya, industri, tapi mana dulu lah, saya kata kota santri dulu, baja berikutnya kan gitu. Karena pada saat 75, 73 Trikora datang itu yang dipindahkan pondok-pondok pesantren, madrasah. Berarti kan melekat santrinya dulu gitu, baru muncul disebut kota baja. Jadi ya dua ini nggak bisa dipisahkan. Jadi ini punya ke depan, oh bagaimana mengelaborasi antara kota santri dan kota industri ini seperti apa gitu. Ada mimpi di situ. Karakter dasarnya enggak hilang, tapi juga enggak mau ketinggalan zaman. Di tengah-tengah lah gitu, karena yang hakiki adalah perubahan. Karena yang hakiki itu sebenarnya itu perubahan itu sendiri. Makanya kan pernah baca di kitab para penyair
Islam yang hebat yang tertuang dari kitab Rasul dikatakan bahwa Maha Suci Zat yang menempatkan masa pada tempatnya kan selalu. Capek kan ya politik ya. Tapi masih bertahan Pak. Contoh misalnya, contoh menjadi wali kota. Selama ini perlakuan masyarakat terhadap wali kota dan ketua DPRD mungkin sama. Ketika saya diundang, saya disambut dengan qasidah, saya dikasih kalung, diarak, di sambutan luar biasa dalam acara-acara baik olahraga atau PHBI, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran lah kalau boleh bahasa apa. Karena tujuan itu ya alhamdulillah selama ini udah ngerasain. Enak aja kita dengar Pak. Ya tadi yang saya bilang. Ya, tapi kan kalau nggak nyalek ya nggak bisa pernah ketua DPR lagi. Iya. Jadi itulah ya. Resikonya besar sekali jadi pejabat itu kan. Kebebasannya dirampas oleh negara. Kita harus menjadi cerminan ya. Dan kita tidak boleh salah. Sekali saja salah, ibarat kemarau 1 tahun akan banjir dengan hujan 1 malam. Dalam porak-poranda itu resiko yang sangat capek. Ya. Ada risiko itu kan Pak? Iya. Apalagi kan dunia ini kan 3 saja kan. Ambil. Harta, tahta, wanita. Buat pria Pak. Buah surga yang tergambar di bumi kan. Ini kan buah surga sebenarnya. Tapi udah ada di bumi kan. Kalau Ketua kan ada risiko itu. Saya gitu. Tapi kalau Pak Ketua kan ada dari internal 2 nama ya kan. Siapapun masih saling menghormati. Saling menghormati. Dan Pak Ketua nggak nyalek lagi karena tetap mengakui politik itu bagaimana ya. Kembali ke berbisnis lagi. Saya masih tetap existing untuk ke pilkada, terlepas ya dari manapun tiket ini kan gitu tuh. Harapan besar saya kan dari Golkar gitu. Dan itu tadi dalam rangka ikhtiar kan. Hari ini saya dalam rangka ikhtiar. Saya menghormati sangat menghormati siapapun, apalagi ketua DPD Partai Golkar. Dan saya juga harapkan demikian juga gitu. Artinya saling menghormati saja. Terlepas nanti ke siapapun rekom itu turun ya, ya itu berarti rezekinya ke situ gitu. Ya udah. Ya udah tapi Pak Ketua tetap bagaimana? Kita juga. Iya, ketika kan ada masih jajak jalan menuju Roma kata istilah kata pepatah kan. Kan mungkin ada jalan tikus, ada jalan tol, ada jalan ada jalan lain kan gitu. Ya ikhtiar apapun artinya tadi untuk hari ini sampai detik ini saya dalam rangka ikhtiar tadi. Bagaimana ini saya ingin punya mimpi Cilegon itu ke depan seperti apa, dari infrastruktur seperti apa, kesehatan seperti apa, pendidikan seperti apa, itulah masanya. Ya. Terima kasih banyak Pak Ketua. Semoga sehat selalu atau Pak Ketua punya kata-kata penutup pesan-pesan ke masyarakat Cilegon Ramadan. Ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini masyarakat Kota Cilegon, saya himbau apalagi anak-anak remaja, Gen Z, milenial, tolong mohon ke kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan lagi sampai tawuran-tawuran apalagi geng motor. Jaga diri, kita usahakan lebaran kumpul dengan keluarga dalam keadaan sukacita, bukan di jeruji besi. Karena kan dengan geng-geng motor itu ujungnya kan di jeruji besi. Saya harapkan kondusif, jaga etika, jaga kondusivitas di Cilegon yang kita cegah, itu saja. Terima kasih. Terima kasih itu dia obrolan kita bersama Pak Ketua DPRD Kota Cilegon, Pak Esnur. Semoga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.